Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semua? Sehat-sehat ya, dan itu yang ibu harapkan. Karena memang kesehatan itu perlu agar kita bisa menjalankan aktivitas dengan baik, seperti mengerjakan tugas sekolah dan lain-lain. Nah, sebelum kita belajar tentang materi ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kali ini kita belajar tentang hukum Faraday, di mana hukum Faraday itu adalah satu materi dengan bab 2, yaitu tentang sel elektrokimia yang kemarin kita pelajari. Nah, kita mulai ya untuk belajar hukum Faraday. Tapi sebelum belajar tentang hukum Faraday, kita harus tahu dulu apa itu tentang tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran dari Faraday ini adalah menerapkan stokiometri, reaksi redoks, dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis dan menyajikan rancangan prosedur penyepuhan benda dari logam dengan ketebalan lapisan dan luas. Nah, hukum Faraday ini adalah hukum dasar elektromagnetis yang menjelaskan bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnet dan sebaliknya, bagaimana medan magnet dapat menghasilkan arus listrik pada sebuah konduktor. Ini hampir mirip dengan pelajaran IPA fisika ya. Jadi tapi ada kimianya juga. Nah, hukum Faraday ini ditemukan oleh ini ya, bernama Michael Faraday, seorang ilmuwan fisika pada tahun 1831. Dia menyimpulkan seperti ini hukum Faraday, yaitu massa zat yang dihasilkan oleh suatu elektroda selama proses elektrolisis akan berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik. Nah, itu Faraday 1. Nah, apa rumusnya? Yaitu Faraday mempunyai tetapan ya, jumlahnya 96.500 kolom. Jadi satu Faraday adalah 96.500 kolom. Nah, di mana F itu sama dengan Q per NA atau I kali T. I itu adalah kuat arus kali T second per Faraday. Faraday itu adalah 96,500. Atau massa sama dengan ekuivalen kali Faraday atau ekuivalen kali larutan kali kuat arus kali waktu dibagi Faraday. Nah, seperti itu. Nah, contoh soalnya. Contoh soal, berapakah massa tembaga yang diendapkan di katoda pada elektrolisis larutan CuSO4 dengan menggunakan arus 2 ampere selama 20 menit. Berarti diketahui apa tuh? Diketahui waktu 20 menit, kalian jadikan dulu second. Kuat arus ampere. Nah, Cu itu punya 63,5. Cu itu punya apa? Bilog 2+. Nah, bilog 2+-nya itu dijadikan ekuivalen. Nah, bagaimana menjawabnya? Nah, di katoda terjadi berarti terjadi Cu2 plus 2N itu dia melepas ya, melepas 2 elektron menjadi Cu. Nah, berarti Cu itu apa? Reduksi. Nah, belajar kemarin ya, direct volta dia reduksi. Nah, kemudian waktunya ada 20 menit atau 1200 second. Nah, rumusnya masukin ekuivalen AR bagi valensi. Nah itu 63,5 sudah Cu-nya. Berarti kenapa bisa dibagi 2? Karena Cu2 plus dibagi 2. Nah, itu menjadi ekuivalen. Kemudian rumusnya apa Faraday pertama tadi? W sama dengan E kali I kali T dibagi Faraday. Nah, tinggal kalian masukin. Jadi 31,75 kali 2 kali 1200 dibagi 96.500. Nah, kalian masukin itu deh. Dapat hasilnya. Jadi, massa tembaga yang diendapkan pada katoda adalah 0,79 gram. Nah, kalau hukum Faraday mudah ya, cuma masukin rumus saja. Gitu. Dari rumus itu asal sudah diketahui saja, kita bisa masukin itu rumus-rumusnya. Oke, nah sekarang kita ke Faraday 2. Faraday 2 dengan orang yang sama ya. Jadi dia menyimpulkan bahwa hukumnya massa zat yang dihasilkan oleh suatu elektroda selama elektrolisis massa akan berbanding lurus dengan dengan massa ekuivalen zat yang digunakan ekuivalen. Berarti bagaimana ini rumusnya? Rumusnya sama dengan W1 per W2 kali
E1/E2. W1 massa 1 dibagi massa 2, ekivalen 1 dibagi ekivalen 2. Nah, contoh soalnya. Contoh soal, larutan Cu dapat membebaskan 7,95 gram logam Cu jika dialirkan sejumlah arus listrik berapa Ag yang dibebaskan dari larutan Ag+ jika dialirkan dengan jumlah arus listrik yang sama. Nah, diketahui Cu 63,5. Kalau masanya itu ya, massa Cu 63,5, Ag masanya 108. Tapi ekivalennya berbeda nih. Kalau ekivalen dari Cu itu 12 atau 2. Nah, kalau ekivalen dari Ag itu plus 1. Nah, berarti jawabnya berapa? Berarti jawabnya tinggal masukin rumus kedua. Tinggal masukin rumusnya dapat. Jadi, jumlah aliran yang dihasilkan sebesar 27,04. Nah, gitu. Paham ya? Mudah kan belajar tentang Faraday? Agak mudah karena tinggal masukin rumus saja. Kalian bisa mengerjakan tugas di Classroom kemudian kirim ke ibu. Ibu tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.